Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Martinus dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Lokal A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kognitif behavioral therapy atau sering disebut dengan singkatan CBT. Jadi CBT ini merupakan salah satu pendekatan konseling yang membantu seseorang atau individu mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih realistis sehingga perasaan dan perilakunya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada konsep dasar CBT. Nah, CBT ini menjelaskan atau konsep dasar CBT ini menjelaskan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan atau saling berkesinambungan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, saya akan memberikan contoh sederhana di dalam dunia perkuliahan. Misalnya nih, seorang mahasiswa diminta dosen untuk presentasi di depan. Nah, situasinya adalah diminta untuk presentasi. Kemudian muncul pikiran negatif, saya pasti salah, atau teman-teman akan menertawakan saya. Karena pikiran tersebut, pasti mahasiswa itu merasa takut, cemas, dan gugup. Akibatnya, ia menjadi tidak percaya diri, berbicara terbata-bata, atau bahkan menghindari presentasi. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pikiran mempengaruhi perasaan, kemudian perasaan mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada sejarah nih, perkembangan CBT. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui bagaimana CBT itu bisa berkembang. Nah, awalnya CBT ini berasal dari gabungan dua pendekatan dalam psikologi, yaitu terapi berperilaku dan terapi kognitif. Nah, terapi perilaku ini muncul lebih dulu dan berfokus pada perubahan perilaku seseorang. Nah, setelah itu berkembang terapi kognitif yang lebih berfokus atau lebih memperhatikan cara berpikir seseorang. Nah, kemudian kedua pendekatan ini digabungkan, lalu lahirlah CBT. Saat ini CBT menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan karena efektivitasnya sudah dibuktikan dibuktikan oleh banyak peneliti. Nah, selanjutnya itu ada tujuan CBT. Ada beberapa tujuan CBT. Nah, tujuan CBT ini adalah membantu seseorang mengubah pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam dirinya. Setelah pikiran tersebut dikenali, konselor membantu individu mengganti dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Itu mengubah keyakinan irasional. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, lalu membentuk perilaku yang lebih adaptif atau lebih baik. Nah, dengan demikian ini individu dapat percaya diri, lebih tenang dalam menghadapi masalah dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting di dalam CBT. Ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan CBT. Yang pertama itu ada Aaron T. Beck. Nah, Aaron T. Beck ini dikenal sebagai pelopor terapi kognitif. Beliau menjelaskan bahwa banyak masalah emosional muncul karena adanya pola pikiran yang negatif. Dan yang kedua ada Albert Ellis yang mengembangkan REBT. Menurut Ellis, emosi negatif muncul karena keyakinan yang tidak rasional terhadap suatu peristiwa. Selain itu ada Grant Carey, ada Donald Meichenbaum, ada Judith Isbeck, dan ada Arnold L. Lazarus yang turut juga mengembangkan teori dari teknik CBT. Nah, selanjutnya ada distorsi kognitif atau contoh kesalahan dalam berpikir.
Itu ada 4, ada generalisasi berlebihan, ada hitam putih, ada mind reading, dan katastrofisasi. Nah, distorsi kognitif ini adalah kesalahan dalam cara berpikir yang membuat seseorang itu melihat sesuatu secara tidak realistis. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu generalisasi berlebihan, yaitu sekali gagal lalu merasa akan gagal terus. Kemudian berpikir secara hitam putih, yaitu menganggap sesuatu hanya berhasil atau gagal tanpa melihat kemungkinan lain. Dan yang ketiga ada mind reading. Di sini mind reading yaitu merasa apa yang dipikirkan orang lain itu tanpa bukti, atau merasa paling tahu lah di pikiran orang itu tanpa melihat bukti-bukti yang ada. Dan yang terakhir itu katastrofisasi. Di sini katastrofisasi itu adalah selalu membayangkan kemungkinan yang terburuk. Nah, pola pikir ini sering menyebabkan kecemasan dan menurunkan rasa percaya diri seseorang. Selanjutnya ada teknik-teknik CBT. Yang pertama ada restrukturisasi kognitif, ada self-talk positif, ada latihan perilaku, ada relaksasi teknik pernapasan, dan role play, dan exposure bertahap. Nah, dalam CBT ini terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk membantu klien. Yang pertama adalah restrukturisasi kognitif, yaitu mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih realistis. Kemudian yang kedua adalah self-talk positif, atau berbicara kepada diri kita sendiri dengan kata-kata yang lebih positif dan membangun diri kita. Yang ketiga adalah latihan perilaku untuk membantu seseorang berani menghadapi situasi yang sebelumnya dihindari. Dan selain itu ada teknik relaksasi dan latihan pernapasan yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Oke, dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa CBT adalah pendekatan konseling yang membantu seseorang atau individu mengubah pola pikiran yang negatif menjadi lebih realistis dan positif. Ketika pikiran berubah menjadi lebih baik, maka perasaan dan perilaku juga akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, CBT banyak digunakan untuk membantu mengatasi kecemasan, stres, depresi, serta masalah kepercayaan diri. Baik, itu penjelasan materi dari saya, dan di sini saya akan menampilkan video konseling bersama dengan klien yang menggunakan menangani kasus ini menggunakan teknik CBT. Baik, terima kasih Om sudah datang hari ini. Saya sangat menghargai keberanian kamu untuk datang bercerita. Kamu tidak perlu takut dan kamu boleh bercerita dengan nyaman karena cerita kamu cuma saya dan kamu yang tahu cerita kamu hari ini. Boleh kamu ceritakan apa yang membuat kamu mengikuti sesi konseling hari ini? Jika saya sering merasa cemas yang berlebihan itu, bahkan hal-hal yang kecil saja buat saya cemas. Kami merasa sering cemas meskipun dalam hal yang kecil ya, dan itu yang membuat kamu tidak nyaman. Bisa kamu ceritakan contoh situasinya seperti apa? Seperti saat saya harus berbicara di depan banyak orang seperti presentasi. Oke, saat kamu berada di situasi seperti itu, kamu merasa sangat tertekan? Iya Kak, jantung saya berdebar, tangan saya ini sakit hingga getaran. Itu reaksi yang sangat normal, wajar kalau tubuhmu merespon hal seperti itu kalau kamu dalam keadaan yang tertekan dan terancam. Apa yang biasanya muncul di pikiran kamu setelah mengalami hal seperti itu? Saya berpikir, saya pasti gagal, dan saya juga berpikir orang akan menilai saya itu buruk. Jadi dalam pikiran kamu ada pikiran terbentuk bahwa kamu akan merasa gagal dan kamu takut dinilai orang dengan penilaian mereka yang negatif.
Di situ saya merasa takut, kadang juga malu dan merasa nggak dihargai. Ketika pikiran dan perasaan itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya diam dan menghindar dari orang. Kita pelan-pelan ya melihat polanya seperti apa. Jadi ketika kamu dalam situasi yang takut, muncul pikiran negatif kamu, kemudian muncul rasa takut, dan kamu memilih untuk menghindar dan diam. Apakah itu sesuai dengan yang kamu alami? Dia Kak, sesuai. Sangat sesuai. Sejak kapan kamu mulai merasakan hal seperti itu? Sejak saya kecil, di situ saya merasa tidak didengarkan. Jadi kamu waktu kecil kamu tidak pernah didengarkan ya, dan pasti itu membuat kamu sangat tidak dianggap penting dan kamu terluka ya waktu itu. Jelas Kak, saya sedih seperti saya nggak penting. Dari pengalaman itu, apakah kamu mulai percaya bahwa kamu tidak berharga? Iya Kak, sejak ayah saya pergi meninggalkan saya, di situ saya sudah merasa kehilangan. Dan perasaan gugup tadi saat kamu presentasi itu muncul kembali. Iya, seperti otomatis. Baik, kita akan belajar mengubah pikiran itu secara pelan-pelan, dan kita akan belajar juga bagaimana pikiran itu terbentuk, dan kita juga akan belajar bagaimana cara mengubahnya secara bertahap. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kamu boleh mencatat perkembangan kamu atau apa yang kamu alami selama 1 minggu ke depan. Jadi situasi yang perlu kamu catat, yang pertama, situasi yang membuat kamu cemas, kemudian pikiran yang muncul, dan perasaan yang kamu rasakan. Saya akan coba. Jadi kamu itu catat. Nah, nanti pertemuan kedua kamu boleh bawa catatan itu dan kita bisa melihatnya perkembangan diri kamu. Baik, terima kasih kamu sudah mengikuti konseling hari ini. Halo, senang lagi bisa bertemu dengan kamu hari ini. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi pertama kemarin? Masih cemas, tapi saya mulai berpikir dan sadar pikiran saya yang sering negatif. Bagus, itu perkembangan yang sangat baik karena menyadari pola pikiran itu sangat penting. Apakah kamu sempat mencatat tugas yang saya kasih kemarin? Iya Kak, salah satunya saat diskusi saya berpikir pendapat saya pasti salah. Jadi kamu langsung menyimpulkan bahwa pendapat kamu itu tidak benar sebelum mencobanya. Iya Kak, cemas dan akhirnya saya diam. Menurut kamu pikiran itu fakta atau hanya asumsi? Sepertinya asumsi, Kira-kira ada bukti yang mendukung pikiran itu? tidak ada yang pasti. Apa bukti yang bisa bertentangan dengan hal itu? Kadang teman saya setuju dengan pendapat saya Kak. Jadi sebenarnya tidak selalu benar ya bahwa pendapat kamu itu salah. Tidak Kak. Kalau begitu, bagaimana pikiran alternatif yang lebih realistis? Mungkin pendapat saya tidak selalu benar, tapi juga tidak selalu salah. Itu pemikiran yang lebih seimbang dan realistis. Dengan pikiran itu, bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih tenang dan agak percaya diri. Oke, kalau kita hubungkan dengan pengalaman masa kecil kamu nih, keyakinan apa kira-kira yang bisa terbentuk? Saya merasa bahagia Kak. Perasaan itu bisa sangat dimengerti mengingat pengalaman kamu waktu kecil. Sekarang, apa keyakinan itu masih sepenuhnya betul atau tidak? Tidak juga Kak. Nah, apa keyakinan baru yang lebih sehat yang bisa kamu pikirkan? Meskipun dulu saya tidak didengarkan, sekarang saya tetap punya nilai. Itu keyakinan yang sangat penting untuk kamu pegang. Nah, untuk minggu ini coba kamu sampaikan satu pendapat ketika kamu diskusi, lalu catat pengalaman kamu yang kamu alami, karena sekarang kamu sudah lebih rileks, kamu juga sudah bisa menyadari pola pikiran itu, dan itu sangat perkembangan yang sangat luar biasa yang bisa kamu lakukan dalam diri kamu. Untuk hari ini sesi konseling kita sudah selesai. Terima kasih ya kamu sudah datang lagi hari ini, dan mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita lihat lagi perkembangan kamu. Baik Kak. Terima kasih.